really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive. Suara aman. Action. Sampurasun Baraya Priagan kembali potret hadir di tengah-tengah keluarga kita sekalian. Akhirnya setelah sekian lama kita hadir kembali untuk menemani kebahagiaan keluarga Baraya Priangan sekalian. Tentunya sebelum ditonton sampai selesai, jangan lupa Baraya Priangan klik dulu like, share, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe. Terima kasih, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetap di potret, mengurai cerita, membingkai asa. Kembali di potret, mengurai cerita, membingkai asa. Yang hadir hari ini spesial, kita hadirkan ada Bapak Andi Warsandi, Sarjana Ekonomi. Beliau merupakan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tasikmalaya. Wilujeng Sumping di potret Bapak DPRD Kota Tasikmalaya. Wilujeng Sumping di potret Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja. Di Kota Tasikmalaya. Wilujeng Sumping di potret Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potret Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja ya, walaupun Tasik Bapak. Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja ya, walaupun merupakan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tasikmalaya. Wilujeng Sumping di potret Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja ya, walaupun Tasik akhir-akhir ini diguyur hujan terus-menerus. Iya, betul. Mudah-mudahan kondisi kita sehat dalam kondisi cuaca yang tidak baik-baik saja. Walaupun cuaca tidak baik-baik saja, tapi hati kita baik-baik saja ya Pak ya. Harus semangat terus untuk membangun Kota Tasikmalaya lebih baik. Insya Allah. Oke. Lagi sibuk apa nih Pak sekarang ini? Biasa barangkali kegiatan rutin di DPRD. Kebetulan kita juga lagi ada pembahasan berkaitan dengan Ranperda, juga pembahasan berkaitan dengan perencanaan penganggaran untuk tahun 2023. Dan itu bagian dari salah satu tugas pokok fungsi kita, yaitu di Badan Anggaran. Menjadi politisi, apakah itu memang sudah cita-cita Bapak dari kecil nih? Bukan ya. Bukan cita-cita saya. Saya nggak tahu juga. Jadi terdampar di politik. Kita penasaran banget nih, seorang Pak Andi Warsandi, Ketua Komisi 2 dari Partai Gerindra ya kalau tidak salah. Ini masa kecilnya seperti apa? Asli orang Tasik Pak? Saya asli orang Tasik, lebih asli lagi saya orang Gunung. Gunung mana tuh? Saya lahir di Gunung. Gunung mana tuh? Saya lahir di Gunung. Saya asli orang Tasik, lebih asli lagi saya orang Gunung. Gunung mana tuh? Saya lahir di Gunung Lipung, ya. Sekarang Jalan Ampera. Pernah tinggal di Gunung Sabelah, punya rumah di Gunung Kicau, Mitra Batik, dan sekarang saya ada tinggal di Gunung Astana. Jadi saya belum pernah orang kota. Jadi namanya gunung, tapi tinggalnya di kota gitu ya? Gitu. Gunungnya masih ada by the way? Sudah pada enggak? Gitu ya? Gunungnya masih ada by the way? Sudah pada enggak? Sudah nggak ada, aduh. Tuhnya namanya gunung, tapi bentuknya kota gitu ya? Gunungnya masih ada by the way? Sudah pada enggak? Sudah nggak ada, aduh. Tuhnya namanya gunung, tapi bentuknya sudah tidak gunung gitu. Oke Pak. Masih ada by the way?
sudah pada nggak ada. Sudah nggak ada, aduh. Tuhnya namanya gunung tapi bentuknya sudah tidak gunung gitu. Oke Pak, dibesarkan di situ di gunung apa tadi? Gunung Lipung ya, di Jalan Ampera. Oke, sekolah di situ masa kecil, sekolah dasar. Iya, sekolah dasar di SD Gunung Lipung 1. Kebetulan itu rumah saya itu dekat berseberangan dengan Kelurahan Panglayungan. Dan sebagian dari kantor Panglayungan itu adalah dulunya adalah sekolah rakyat yang jadi cikal bakal Gunung Lipung. Oke. Nah, itu sekolah rakyat. Di depan Kelurahan Panglayungan itu, di depan rumah saya itu adalah wakaf dari kakek saya. Nah, setelah itu cikal bakal sekolah SD Gunung Lipung itu adalah sekolah rakyat yang depan rumah saya. Oke. Sekarang masih jadi kantor Kelurahan Panglayungan. Oke. Bersekolah berarti dekat kan dari rumah ke sekolah jaraknya? Kurang lebih 1,5 2 kilo lah. Oh, lumayan dong. Jalan kaki, Pak? Dulu jalan kaki, jalannya juga tidak begitu bagus. Galituk biasa dan sebagainya. Iya. Pernah juga nyeker dulu sekolah. Biasa. Iya, Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. cerita-cerita zaman dulu sekolahnya nyeker memang. Ada pengalaman yang menarik, mungkin yang unik bisa diceritakan kepada Baraya Priangan semua selama masa kecil SD itu? Seperti yang depan rumah saya. Oke. Sekarang masih jadi kantor Kelurahan Panglayungan. Oke. Mas saya. Oke. Sekarang masih jadi kantor Kelurahan Panglayungan. Oke. Bersekolah berarti dekat kan dari rumah ke sekolah jaraknya? Kurang lebih 1,5 2 kilo lah. Oh. Ya. Kurang lebih 1,5 2 kilo lah. Oh, lumayan dong. Jalan kaki, Pak? Dulu jalan kaki, jalannya juga tidak begitu bagus. Galituk biasa dan sebagainya. Iya. Pernah juga nyeker dulu sekolah. Biasa. Iya, cerita-cerita zaman dulu sekolahnya nyeker memang. Ada pengalaman yang menarik, mungkin yang unik bisa diceritakan kepada Baraya Priangan semua selama masa kecil SD itu? Seperti zaman-zaman dulu itu seperti masa kecil SD itu? Seperti zaman-zaman dulu itu seperti apa sih, Pak? Ya, zaman dulu kan kita tidak ada alat komunikasi canggih seperti yang belajar juga begitu tradisional ya. Saya pernah mengalami belajar pakai lilin, pakai cempor gitu ya. Kalau pas malam mengerjakan gitu ya, pekerjaan gitu ya. Kalau pas malam mengerjakan gitu ya, pekerjaan rumah mengerjakan PR pekerjaan gitu kan? rumah dengan kondisi situasi seperti itu. Lalu pembelajaran di sekolah juga tidak secanggih seperti ini. Ya. Tapi dulu begitu luar biasa semangatnya. Guru-guru juga mengajar luar biasa karena dulu juga mengajar selain pembelajaran formal, pengajaran budi pekertinya juga luar biasa. Iya, dulu, betul sekali. Pengajaran formal, pengajaran budi pekertinya juga luar biasa. Iya, dulu, betul sekali. Jadi kami sangat
pengajaran budi pekertinya juga luar biasa. Iya, dulu, betul, ya. betul sekali. Jadi pengajaran budi pekertinya juga luar biasa. Iya, dulu, betul, ya. betul sekali. Jadi kami sangat menikmati pada masa-masa itu ya. Kemudian kedua orang tua. Oh, iya. Kedua orang tua seperti apa, Pak? Kesibukannya membesarkan anak-anak, ada berapa bersaudara, by the way? Saya kalau ada itu 4 bersaudara, tapi 4 kakak bersaudara. saya sih 2 tahun pas lahir udah meninggal. Jadi yang ada adalah 3 bersaudara ya. Kalau ada itu Anak-anak ada berapa bersaudara, by the way? saya kalau ada itu 4 bersaudara, tapi 4 kakak bersaudara. saya sih 2 tahun pas lahir udah meninggal. Jadi yang ada adalah 3 bersaudara yang sekarang masih hidup. Jadi saya kalau lahir yang kedua, tapi sekarang kan jadi yang pertama untuk yang Jadi hidup anak itu. sulung. Anak sulung. Saya punya adik 2 itu. Oh, oke. Ya. Kedua orang tua. Orang tua saya ya biasa-biasa saja. Orang tua saya itu adalah keluarga pembatik. Oh, Ya. ya. Kakek saya dari ibu saya adalah salah satu pendiri gabungan Koperasi Batik Indonesia Kota Tasikmalaya. Wow. Ya, Aki Dion Hadikasan dulu berserangkai bersama always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish Sulung. anak sulung. Saya punya adik 2 itu. Oh, oke. Ya. Kedua orang tua. Orang tua saya ya biasa-biasa saja. Orang tua saya itu adalah keluarga pembatik. Oh, Ya. ya. Kakek saya dari ibu saya adalah salah satu pendiri gabungan Koperasi Batik Indonesia Kota Tasikmalaya. Wow. Ya, Aki Dion Hadikasan. you don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Saya punya adik 2 itu. Oh, oke. Ya. Kedua orang tua. Orang tua saya ya biasa-biasa saja. Orang tua saya itu adalah keluarga pembatik. Oh, Ya. ya. Kakek saya dari ibu saya adalah salah satu pendiri gabungan Koperasi Batik Indonesia Kota Tasikmalaya. Wow. Ya, Aki Dion Hadikasan. Gabungan Koperasi Batik Indonesia Kota Tasikmalaya. Wow. Ya, Aki Dion Hadikasan. Koperasi Batik Indonesia Kota Tasikmalaya. Wow. Ya, Aki Dion Hadikasan dulu berserangkai bersama Bapak Kapten Aceh sama Bapak Eni Dulhaini, 3 serangkai Iya. yang menjadi inisiator pendirian GKBI di Kota Iya, betul, Tasikmalaya. betul. Pengusaha-pengusaha hebat. Ya, bapak saya dan ibu saya juga sama keluarga pembatik, gitu ya. Ya, kami dari keluarga pembatik lah. Berarti jiwa wirausahanya tuh sudah ada dari bapak dan ibu mungkin diturunkan. Malah saya kurang. Menjadi pengusaha. Di sini kan ada nih menjadi pengusaha. Oke, bapak seperti apa? Masih diingatkah sosok ayah itu seperti apa? Ya, sosok ayah adalah sosok yang begitu hangat dengan kami sekalian anak-anaknya. Ya, dia banyak mengajarkan hal-hal yang sederhana untuk menjadi prinsip hidup. Ya, dan inilah mungkin barangkali yang menghantar saya sampai hari ini berkat pesan-pesan dari bapak saya. Kalau ibu saya juga sama lah. Ya, orangnya tegas, keras gitu ya. Banyak menitipkan pesan-pesan juga ya supaya itu yang saya sampai ingat sekarang, supaya menjadi berguna buat orang lain. Gitu Oke. ya, gitu. Kalau dibandingkan lebih dekat ke ibu atau ke bapak? Dua-duanya dekat ya. Dua-duanya dekat. Dua-duanya Karena dekat. anak paling But even that could change
Dua-duanya dekat ya. Dua-duanya dekat. Dua-duanya Karena dekat. anak paling besar mungkin ya waktu itu. Iya, anak yang paling besar. Jadi menanggung tanggung jawab keluarga kah Bapak waktu itu atau tidak? Enggak sih. Sebagai posisi anak paling Enggak sih. sebagai posisi anak paling besar gitu kan harus memberikan contoh untuk adik-adik atau apa seperti apa. Kalau di rumah kesehariannya? Iya, pada saat masih bersama ya, belum berkeluarga ya. Iya betul. Nggak ada yang istimewa, biasa-biasa saja ya. Saya membimbing adik-adik saya gitu ya. Kebetulan adik-adik saya juga dua laki-laki, tidak ada Oke. yang perempuan. Oh ya. Gitu. Seru berarti ya masa kecil tuh punya adik yang maksudnya satu genre, maksudnya laki-laki semua kan. Keseruan apa nih yang bisa dibagi untuk mereka Gitu ya, sup gerelut segala macam gitu. Kalau kecil perebutan mainan dan segala macam gitu. Iya, iya. Dan biasa kalau jadi kakak ya tentu yang paling dominan saya gitu. Oh ya, yang punya kuasa kan paling gede. Pesan yang paling diingat dari ibu tadi sudah disampaikan bahwa harus berguna untuk Ya tentu yang paling dominan saya gitu. Oh ya, yang punya kuasa kan paling gede. Pesan yang paling diingat dari ibu tadi sudah disampaikan bahwa harus berguna untuk Harus menjadi orang yang berguna buat orang lain. dari ibu tadi sudah disampaikan bahwa harus berguna untuk Harus menjadi orang yang berguna buat orang lain. Kalau dari bapak, dari ayah, mungkin ada sesuatu yang dititipkan atau diwasiatkan? Kalau dari ayah itu apapun ke depan kamu menjadi apa, jangan lupa, jangan sampai lupa pindah bulu katanya. Oh, pindah bulu. Pindah itu bulu itu jangan sampai lupa terhadap asal muasal. Jadilah orang yang tetap yang seperti biasa. Apapun nanti kamu jabat sampai lupa pindah bulu katanya. Oh, pindah bulu. Pindah bulu itu jangan sampai lupa terhadap asal muasal. Jadilah orang yang tetap yang seperti biasa. Apapun nanti kamu jabatan kamu, kedudukan kamu, posisi kamu. Tetaplah jadi Andi yang seperti biasa saja. Oke, tetap menjadi diri sendiri. Iya, tetap Begitu menjadi jangan diri. pada Iya, orang betul. tua ya. Dan berguna untuk orang banyak. Ya, betul. Selanjutnya Bapak, melanjutkan sekolah nih kemana? Dari SD itu, SD Gunung Lipung, saya melanjutkan ke SMP 5. SMP 5? Ya. Gunung Lipung saya melanjutkan ke SMP 5. SMP 5? Ya. SMP 5 itu yang ada di jalan Marta Dinata ya. Gitu. Melanjutkan sekolah masih berarti nggak jauh-jauh dari Tasik Nggak ya? jauh, masih. Kita sekolah juga dari Gunung Lipung, Jalan Ampera, dekat jalan kaki. Nerobos ke sawah itu cuma 5-10 menit saja. Wow. Tetap SMP pun kita masih jalan kaki. Jalan kaki. Tidak seperti yang sekarang. Iya, iya, iya. Naik kendaraan, Naik naik kendaraan. angkot. Sekarang sudah banyak kendaraan ya yang bisa digunakan untuk pergi ke sekolah atau kemanapun. Iya. Zaman dulu mainnya jalan kaki dan nyeker pula. Iya. SMP masih nyeker Pak? Oh enggak dong. Oh enggak. Oke. Dulu cita-citanya mau jadi apa sih? Apa ya? Saya tuh dulu itu ingin jadi psikolog sebetulnya ya. Psikolog. Ya, karena senang untuk apa ya? Mempelajari. Cita-citanya mau jadi apa sih? Apa ya? Saya tuh dulu itu ingin jadi psikolog sebetulnya ya. Psikolog. Ya, karena senang untuk apa ya? Mempelajari hal-hal yang itu ingin jadi psikolog sebetulnya ya. Psikolog. Ya, karena senang untuk apa ya? Mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan apa? Sikap, perilaku orang dan sebagainya gitu. Dulu cita-citanya seperti itu. Oke. Gitu. Tapi kenapa? Nah, Apa yang setelah menghalangi? baik ya ke sekarang ya gitu. Atau ke SMA dulu Ke ya. SMA nih, ke SMA. Dari SMP ya saya melanjutkan ke SMA 1. SMP ya saya melanjutkan ke SMA 1. SMA Negeri 1. Wow, berarti Saya melanjutkan ke SMA 1. SMA Negeri 1. wow, berarti pinter dong. Kan katanya gitu, anak-anak SMA 1 itu anak-anak pinter gitu. Nggak tahu, saya nggak merasa Berprestasi. pintar ya. Walaupun memang dari SMP 5 itu yang masuk hanya 2 orang ke Betul, SMP, ke betul. SMA 1. Karena kebanyakan yang masuk ke SMA 1 di sekolah-sekolah sekitar, dan terutama yang sekolah yang ada favorit di Iya, di kota ya. sekitar alun-alun Iya, gitu. betul, betul, betul. Aha. Tapi konon katanya kalau orang pintar kan masuk Iya, gitu. betul, betul, betul. Aha.
Tapi konon katanya kalau orang pintar kan masuk IPA, saya masuk IPS. Enggak juga, Pak. Atau geng-geng saya dari IPS gitu. Lebih suasananya tidak kaku ya kalau Oke. IPS yang saya alami dulu itu dibanding iya. IPA itu. Melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1. SMA Negeri Ya, 1. termasuk siswa berprestasi dong. Dari sekian banyak siswa yang mendaftar, Bapak yang terpilih dan diterima. Masya Allah. Ya, memilih jurusan IPS pun mungkin karena Bapak menginginkan untuk menjadi psikolog itu mungkin ya? Ya, betul. Aha. Ya, saya agak alergi kalau lihat hitung-hitungan angka. Oke. Berarti mungkin ya? Ya, betul. Aha. Ya, saya agak alergi kalau lihat hitung-hitungan angka. Oke. Berarti kita sefrekuensi nih. Saya juga sama, Pak, alergi dengan angka-angka. Alias kurang mampu berhitung. Kata halusnya begitu ya. Betul. Dari SMA, kemudian Bapak melanjutkan kemana? Nah, habis SMA itu tahun 86 saya melamar pekerjaan. Oh, kenapa nggak Langsung. kuliah? Apa ya? Saya ingin coba mandiri. Ya, pada saat itu harilah sekedar iseng-iseng masuk ke PT Medion. PT Medion itu adalah perusahaan farmasi yang bergerak di obat hewan, vaksin, obat-obatan, vitamin dan sebagainya. Saya langsung diterima saat itu. Posisinya menjadi? Pada saat itu saya masih staff, terus 1 minggu di training pindah ke Solo jadi marketing. Oh wow, ini Nah itu menarik. ke Solo jadi marketing. Oh wow, ini Nah itu menarik. tahun itu 86 tahun. Aha. Berapa tahun saya saat itu ya? Ini menarik sekali. Kita akan bahas. Gitu ya. Ini menarik sekali. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Potret, memulai cerita membingkai ya. Siap. 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 Ada yang kurang? Enggak, aman. Bapak tadi udah berkaca-kaca tapi nggak nangis. Enggak, Aku bukan maunya itu. nangis. Kalau saya gampang itu ya. Gampang Kenapa? lelah mata saya. Tenang, Pak. Hah? Di sini ada yang nangis sampai sampai begitu. Enggak. Mata saya gampang lelah itu. Mohon maaf. Enggak kok, Pak. Aman. Kenapa kamu? Siap. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Kembali di Potret, mengurai cerita membingkai asa, masih dengan narasumber kita yang hadir pada hari ini, Bapak Andi Warsandi, Sarjana Ekonomi, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Gerindra. Oke, menjadi marketing di salah satu perusahaan. Ya, perusahaan Sementara farmasi, usia veteriner, saat itu, obat-obat hewan. saat itu bisa dibilang lulusan SMA masih muda lah ya, Masih Pak? muda. Langsung training seminggu, langsung ditempatkan di Solo itu jadi marketing. Oke.